Hello guys, jadi pertama-tama buat kalian yang lagi butuh racikan PC, sekarang gua saranin kalian siapin pulpen, siapin kertas ya, karena di video kali ini gue bakal kasih kalian racikan PC dengan penjelasan yang lengkap banget dan trusted banget pastinya buat kalian semua, oke? Ya, jadi kalian siapin dulu pulpen, siapin kertas, catat ini apa-apa aja yang kalian perlu buat bikin rakitan PC kali ini, gitu ya. Oke, jadi di sini yang pertama yang bakal gue pakai untuk prosesornya yaitu adalah AMD Ryzen 7. Jadi udah AMD Ryzen 7 5700G. Untuk prosesornya sendiri harganya 4.020.000 nih. Ya, gue bakal jelasin dulu untuk AMD Ryzen 7 5700G itu dia AMD soket AM4 ya. Habis itu dia 7 nanometer. Jadi kok masih baru banget, anget banget ya. Dengan frekuensi dasarnya aja udah di 3,8 atau 4,6 GHz. 8 core, 16 thread. Ini buat editing, rendering, live streaming, gue yakin sikat libas jalan semua. Ini juga keluaran 13 April tahun 2021. Ryzen 7 dengan support DDR4 3200 MHz. Ini masih muda banget, umurnya kurang lebih baru April 2021, udah setahun lah. Ya, kencang banget ini dengan average CPU max-nya di angka 24.549 dan ini dia pastinya di atas AMD Ryzen 5 5600G. Ini udah 7 ya. Oh iya, satu lagi, dia pakai Radeon Vega 8 untuk APU-nya tersendiri, guys. Radeon Vega 8 pun average CPU dipakai di angka 1585. Cukup kencang untuk APU ya. Oke. Habis itu untuk motherboardnya gue ambil yang dari Gigabyte chipset B450, jangan yang A520 atau A320. Menurut gue dengan Ryzen 7 5700G ini prosesor kencang banget, karena motherboard ini gue yakin durability-nya pasti di atas A320 atau A520 ya, cuma pasti harganya agak sedikit naik gitu. Oke. Habis itu gue bakal bacain dulu B450 AMD socket AM4 support AMD Ryzen 5000 series ya. Jadi udah support AMD Ryzen 5000G series juga ya. Jadi tenang aja. Support DDR4 supporting sampai 32 GB. Ya oke lah ya. Kalian udah catat. Jadi yang pertama di sini prosesornya bakal gue ambil dari AMD Ryzen 7 5700G, catat. Motherboardnya gue ambil dari Gigabyte B450M. Menurut gue brand Gigabyte juga salah satu brand yang kencang dan terpercaya juga ya, trusted lah Gigabyte ya. SSD dan harddisknya, gue untuk SSD sendiri gue ambil dari SSD Adata SU650 120 GB ya, harganya 255.000. Untuk harddisk sendiri gue ambil dari Seagate 500 GB gitu ya. Jadi kalian untuk booting, paling nggak untuk booting Windows-nya pakai yang SSD, untuk penyimpanan data game pakai harddisk. Kenapa nggak ambil 1 tera bang? Ya gue pikir tekan budget ya. Cuma kalau saran gue pribadi, harddisk ke 1 tera gitu. Kalau bisa gak usah pakai harddisk lagi, langsung pakai SSD 1 terabyte. SSD 1 terabyte menurut gue udah cukup. Oke, SSD SATA 3 juga udah cukup lah 1 terabyte. Ya. Udah dicatat penjelasannya tadi apa-apa aja. Ini untuk SSD dan harddisk itu relatif, itu di tangan kalian juga. Kalau sampai situ, kalau sampai SSD dan harddisk menurut gua kayaknya kalian paham lah ya, nggak sampai buta banget kan ya. Pokoknya tapi kalau saran gue pribadi, nggak usah pakai harddisk lagi, pakai SSD 1 tera. Jadi buat booting, penyimpanan semua di situ ya. Ngerti ya? Oke, kalau nggak ngerti komen di bawah deh, coba bakal gue balas ya. Kalau untuk SSD dan harddisk aja nih. Untuk RAM-nya sendiri gue ambil dari Apacer DDR4 3200 MHz karena prosesor ini juga support 3200 MHz gitu ya. Mana RAM-nya? RAM-nya kurang lebih kayak gini guys ya. Jadi gue ambil 2, jadi dual channel jalannya, karena di sini pakai prosesor AMD Ryzen menurut gue wajib banget pakai dual channel gitu ya, dan 3200 MHz juga. Nah, untuk VGA-nya sendiri guys, gue ambil dari RTX 3060. Sebenarnya ini tergantung budget kalian sebenarnya. Kalau misalkan kalian dananya cekak-cekakan, ya kalian gak usah pakai VGA dulu, nggak apa-apa. Ini sebenarnya
gue ambil VGA RTX 3060 karena menurut gue kalau udah pakai AMD Ryzen 7 5700G beserta RTX 3060 ini udah nggak bakal bottleneck, kenceng dan gila banget performanya ya. Jadi di sini gue sudah memakai yang namanya bottleneck kalkulator. Jadi untuk AMD Ryzen 7 5700G dan RTX 3060 ini benar-benar kurang lebih nggak ada yang namanya bottleneck sama sekali. Konfigurasi ini cuma memiliki 0,1% kemacetan kartu grafis. Jadi 0,1% yaitu benar-benar kayak udah nggak ada artinya lah. Benar-benar kerjanya selaras gitu ya, nggak bakal jomplang gitu. Makanya bakal smoothly gitu. Cuma kalau budget kalian cekak-cekakan, kalian bisa nggak ambil VGA-nya dulu nggak apa-apa gitu ya. Itu balik lagi di tangan kalian ya. VGA-nya bisa kalian tunda dulu di masa yang mendatang, mungkin setahun yang mendatang mungkin ya. Ini gua ambil RTX 3060 dari Zotac ya. Kurang lebih kayak gini VGA-nya. Untuk skor pas market sendiri RTX 3060 pun di angka 17.043. Emang agak gede nih TDP-nya, 170 watt ya. Oke ya. Ngerti ya. Jadi untuk VGA-nya ini bisa kalian beli sekarang nggak apa-apa, bisa kalian pending juga nggak apa-apa. Kalian udah catat belum apa-apanya aja yang perlu gitu ya. Oke. Gitu. Habis itu untuk casingnya gue ambil dari PowerLogic Armageddon Tron 1 kali gitu ya. Kurang lebih seperti ini guys. Untuk casingnya ya, ini masih support banget lah. Oke. Untuk casing kayaknya gue nggak perlu jelasin panjang lebar. Terakhir power supply. Gue ambil yang dari Cooler Master. Ini brand kalian udah pasti tahu lah. Brandnya udah terkenal, udah terkemuka juga. 600 watt 80 plus gold. Kalau di sini untuk power supply-nya sebenarnya untuk AMD Ryzen 7 5700G dan RTX 3060 at least kalian butuh 450 watt. Kenapa gue ambil yang 600 watt? Karena menurut gue untuk RTX 3060 itu TDP-nya tinggi gitu. Alangkah lebih baiknya kalau kalian secure kita naikin lagi sedikit. Apalagi prosesornya ini kencang juga jalannya kan. Ya. Kalau di total harganya 14 juta 10 ribu nih. Ini udah semuanya. Ini belum termasuk monitor, keyboard, dan mouse. Gitu ya. Sama fan prosesornya masih pakai bawaan gitu. Cuma misalkan kalian mau 14 juta full set, VGA-nya kalian cut dulu. Ini kan VGA harganya 6 juta sendiri nih tuh. Makanya gue selalu bilang 50%, 40% tuh pasti ambil dari VGA. VGA itu yang pasti paling mahal di setiap kalian rakit PC. Makanya dari pengalaman gue, kenapa gue lebih condong ke AMD? Karena AMD itu dia APU-nya masih kencang gitu. Intel juga kencang sebenarnya. Cuma kalau gue pribadi gue lebih serak ke AMD ya. Dengan harganya yang menurut gue ya masih terjangkau lah. Kan terjangkau sih, lebih murah lah lebih tepatnya ya. Ya. Jadi gue bakal ulangin lagi, kalian catat ya. Buat kalian yang mau rakit PC nih, rakit PC tapi nggak ada pegangan nih. Ya, ini jadi buat kalian yang merasa terbantu, gue harap kalian bisa Saweria lah. Ceban 20.000 tuh udah membantu banget guys ya. AMD Ryzen 7 5700G untuk prosesornya. Motherboardnya pakai chipset B450 dari Gigabyte, pakai SSD, pakai hard disk ya, hard disk yang ber-1 GB, SSD 20, RAM Apacer, VGA Zotac RTX 3060, pakai casing Armageddon dengan power supply Cooler Master 80 plus gold, 600 watt ya. Jadi ya kayak gini lah. Buat kalian yang lagi butuh pegangan, jadi kalian punya pegangannya dulu. Jadi nggak sampai buta arah sampai ntar punya duit berapa aturan bisa pakai RTX, jadi pakai GTX misal jadi 1030, kalian mungkin dibodohi gitu ya, karena gue yakin juga bisa sebenarnya. Gue pasti ada lah beberapa orang yang nakal mungkin ya, tapi nggak semua gitu. Ini buat pegangan aja ya. Misalkan kalian ini ya, prosesornya juga ini gue jelasin, pasti kalian puas gak sih ini? Karena kan di sini gue jelasinnya juga menurut gue jelas banget ya. Gue pakai power supply kalkulator juga gitu. Gue pakai bottleneck kalkulator juga gitu. Jadi semuanya itu gue cari secara konservatif, dan pemilihan komponen-komponennya itu juga gue mikir gitu. Jadi nggak asal gamblang gue asal jeplak ya guys ya.
Ini pakai chipsetnya juga gue udah cari yang paling the bestnya apa dengan harga yang menurut gue masih bisa kita tekan budgetnya. Kalau pakai yang kayak seri X itu udah nggak bisa sebenarnya, cuma budgetnya jadi overkilling juga gitu. Jadi ini balik lagi ke kalian gitu. Cari yang bijaknya aja gitu ya. Jadi gue bakal kasih lihat ke kalian performa dari PC ini. Jadi ada yang performa AMD Ryzen 7 5700K dengan RTX 3060 dan yang tanpa memakai RTX 3060. Jadi di sini gue bakal kasih lihat performa dari AMD Ryzen 7 5700K dan Radeon Vega 8, dan gue bakal kasih kalian performa gamenya dari yang pakai RTX 3060. Kurang lebih perbedaannya sejauh apa gitu ya. So buat kalian yang penasaran sama performa PC rakitan ini, racikan dari gue, silahkan simak video berikut ini dulu. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I'll be doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn it to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you feel that new pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past, start a plan, and you find a door. Open it up, and find a door. Everything that you thought you could never do before. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. So ya udah, videonya sampai sini dulu nih. Gua harap ini pokoknya kalau kalian upgrade buat PC tanpa memakai VGA eksternal, ini harga 8 juta gitu ya. Kalau pakai VGA eksternal harga 14 juta gitu. Ini gua jelasin, gua rasa ini kayaknya udah detail ya. Kalau masih kurang detail juga, gua minta maaf gitu ya. Ini gua harap videonya paling kagak bisa membantu kalian yang mungkin lagi buta arah gitu. Pengen rakit PC tapi nggak ngerti komponen PC, gua nggak ngerti. Ntar gue takutnya beli motherboardnya Intel, prosesornya Ryzen gitu. Ya udah lepas tangan guys. Itu kalian udah rugi satu komponen, udah rugi motherboard itu. Kalau nggak rugi prosesor, udah rugi dua barang. Makanya ya, ini udah detail, gue jelasinnya secara lengkap, terperinci, bottleneck, pakai power supply kalkulator, semuanya gue jelasin lengkap semua. Ini PC 14 jutaan,
14 juta 10 ribu. Ini nggak full set ya, kalau nggak pakai VGA-nya jadi 14 juta, ini kurang 6 juta jadi 8 juta ya. Jadi ya udah, videonya sampai sini dulu. Ini semua sumber dari Enter Komputer simulasinya ya. Jadi gua harap video bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Atau mungkin gua harap kalian bisa saweria lah, nyawer ke gua gitu, kayak biar gua seneng gitu ya. Ntar bakal gua sebutin nama kalian di video atau mungkin di komunitas YouTube. Ya udah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, komen di bawah. Bye. Thank you. See you in the next video. See you tomorrow. Iya, dan kalau kalian mau beli semua komponennya, link ada di deskripsi gitu ya. Jadi kalian tinggal klik link yang gua taruh di deskripsi, kalian beli dari situ. Pokoknya tenang aja, semuanya trusted lah. Ya. Bye bye. See you tomorrow. Thank you.